Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema usaha melepaskan diri dari dosa. Seorang anak kecil berlari-lari masuk ke dalam rumah setelah bermain-main di tempat becek. Ibunya bertanya kepada anak itu, apa yang ada di tangan kanannya? Dengan santai anak itu menjawab, Bu, yang ada di tangan kananku hanyalah lumpur kotor. Tadi waktu bermain-main tanganku memegang lumpur. Ibunya bertanya dengan cara bagaimana anaknya itu akan membersihkan tangannya yang kotor penuh lumpur itu. Setelah berpikir sejenak, anak itu menjawab, itu gampang. Aku akan pakai tangan kiriku untuk membersihkan tangan kananku yang kotor ini. Dengan segera ia melakukan apa yang ia katakan. Tangan kirinya berusaha keras membersihkan tangan kanannya, tetapi apa yang terjadi? Bukannya bersih, melainkan justru kedua tangannya menjadi kotor oleh lumpur. Dalam hidup ini banyak orang berpikir dan melakukan hal yang sama yang dilakukan anak kecil itu. Banyak pejabat publik tahu dan sadar bahwa korupsi itu dosa. Manipulasi itu tidak baik. Mereka mengerti kalau mereka melakukan tindakan korupsi, penjara telah menantikan kedatangan mereka. Banyak orang tahu dan sadar bahwa menjual, mengedarkan dan menggunakan narkoba itu hukumannya sangat berat. Tetapi mereka masih tetap melakukannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada prinsip aji mumpung. Mumpung lagi enak dan tidak ketahuan, orang melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan jahat. Mereka tahu kalau ketahuan mereka akan dihukum dengan berat. Tetapi itu tadi, mumpung belum ketahuan, berbuat dulu. Ini kan berarti orang sedang memasuki diri ke dalam pencobaan. Tahu bahwa di depannya itu ada jurang yang menganga lebar, tetapi orang masih saja nekat untuk terus berjalan. Hal seperti ini yang mesti diwaspadai. Orang mengatakan bahwa hidup ini adalah trial and error. Orang mesti berani melakukan kesalahan dalam hidupnya untuk sampai pada kebenaran. Tetapi tidak berarti orang boleh memasukkan diri ke dalam kejahatan yang jelas-jelas sudah ada di depan matanya. Untuk itu dibutuhkan suatu kesadaran terus-menerus tentang makna kehidupan ini. Orang beriman itu mesti berani menghadapi berbagai tantangan dan resiko dalam menghadapinya. Tetapi orang beriman itu tidak perlu memasukkan diri ke dalam kejahatan. Bahkan orang beriman mesti berusaha untuk keluar dari lingkup kejahatan yang sedang membelenggunya itu. Kisah tadi mau menunjukkan kepada kita bahwa kita mesti semakin bijaksana dalam hidup ini. Hidup ini begitu indah. Karena itu, janganlah membuat hidup yang indah ini mubazir. Janganlah membiarkan hidup yang begitu indah ini lenyap begitu saja
hanya karena nikmatnya melakukan dosa dan kejahatan. Dosa itu membuat orang tergiur dan nikmat, tetapi kenikmatan yang dirasakan itu hanya sesaat. Selebihnya adalah penderitaan yang berkepanjangan. Mari kita berusaha untuk melepaskan diri dari dosa dan kejahatan. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.